Apa itu procurement? Pengertian, jenis, tantangan, dan transformasi digitalnya. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami kali ini. Kami akan membahas topik yang sangat penting, terutama di dunia bisnis dan pemerintahan, yaitu procurement atau pengadaan. Apa sebenarnya procurement itu? Kenapa perannya begitu penting? Dan bagaimana praktiknya di era digital sekarang? Yuk kita bahas satu persatu. 1. Definisi procurement. Secara umum, procurement adalah proses pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan suatu organisasi. Proses ini bukan cuma soal beli barang, tapi mencakup keseluruhan siklus dari perencanaan, pemilihan vendor, negosiasi harga, kontrak, hingga evaluasi kinerja supplier. Dalam konteks sektor publik, procurement juga berarti menjaga akuntabilitas dan efisiensi penggunaan dana publik. Jadi bukan hanya soal uang, tapi juga soal integritas dan tata kelola yang baik. 2. Tujuan dan manfaat procurement. Tujuan utama procurement adalah menyediakan barang atau jasa yang tepat dengan biaya yang efisien dan waktu yang sesuai. Beberapa manfaat strategisnya antara lain: menjaga kontinuitas operasional perusahaan, mengurangi pemborosan anggaran, meningkatkan daya saing organisasi, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar mutu. 3. Jenis-jenis procurement. Procurement dapat dibagi menjadi direct procurement berkaitan langsung dengan produk akhir, misalnya bahan baku untuk pabrik. Indirect procurement mendukung operasional seperti ATK, perangkat lunak, atau jasa cleaning service. Selain itu ada juga kategori lain seperti goods procurement, barang fisik, services procurement, jasa seperti konsultansi, works procurement, pekerjaan konstruksi atau proyek besar. 4. Proses procurement. Proses procurement bisa dibagi dalam beberapa tahap utama. 1. Perencanaan kebutuhan. 2. Penyusunan dokumen RFP atau RFQ. 3. Evaluasi dan seleksi penyedia. 4. Negosiasi dan kontrak. 5. Pelaksanaan pengadaan. 6. Penerimaan dan inspeksi. 7. Evaluasi kinerja supplier dan pembayaran. Masing-masing tahap harus dijalankan dengan prosedur yang transparan, terutama jika dana yang digunakan bersumber dari publik. 5. Tantangan dalam procurement. Meskipun terdengar sistematis, proses procurement menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya kompetisi antar vendor, praktek korupsi dan markup harga, ketidaksesuaian antara barang atau jasa yang dipesan dan yang diterima, kelemahan dalam pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, banyak organisasi mulai beralih ke sistem digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. 6. Pengenalan e-procurement. Nah, di era digital, banyak institusi kini menggunakan sistem e-procurement, yakni proses pengadaan yang dilakukan secara elektronik. Keunggulannya antara lain lebih transparan dan mudah diaudit, mempercepat proses seleksi, mengurangi kontak langsung yang rawan konflik kepentingan. Contohnya di Indonesia ada sistem LPSE, layanan pengadaan secara elektronik yang digunakan oleh instansi pemerintah. 7. Peran strategis procurement di dunia kerja. Procurement bukan cuma aktivitas administratif. Di banyak perusahaan, divisi ini punya peran strategis dalam mengelola risiko, rantai pasok, membangun hubungan jangka panjang dengan vendor, mendukung keberlanjutan, sustainability procurement. Jadi, procurement bukan cuma belanja, tapi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan. Oke, itu dia pembahasan lengkap tentang procurement. Semoga video ini bisa memberi pemahaman baru buat kamu yang sedang belajar manajemen, bisnis, atau pemerintahan. Cukup sekian. Hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya lanjut part 2. Dan ya, admin mohon undur diri. Salam hangat dari Cibi, ubur-ubur ikan lele. Thanks for watching, Lee.